Gerakan Raelisme merupakan salah satu gerakan keagamaan yang unik dan kontroversial dalam konteks pandangan dunia modern. Berawal dari klaim pendiriannya, Claude Vorilhon yang kemudian mengubah namanya menjadi Rael, gerakan ini menarik perhatian karena menghadirkan konsep penciptaan manusia melalui intervensi alien, yang mereka sebut sebagai Elohim. Gerakan Raelisme mengusung gagasan bahwa kehidupan manusia di bumi berasal dari peradaban alien. Aliran ini menarik perhatian karena menghubungkan konsep keagamaan dengan pandangan dunia kontemporer terkait teknologi dan eksplorasi luar angkasa. Mereka mengklaim bahwa manusia tidak diciptakan melalui proses evolusi alami, melainkan melalui intervensi teknologi dari entitas superior yang mereka anggap sebagai Elohim. Didirikan pada tahun 1974, gerakan ini berpusat pada gagasan bahwa peradaban manusia dulu dipandu oleh makhluk luar angkasa yang disebut Elohim. Menurut Raelisme, para Elohim adalah entitas luar angkasa yang cerdas dan maju teknologinya, yang pada suatu saat berkunjung ke bumi dan berinteraksi dengan manusia, termasuk menciptakan manusia melalui teknologi rekayasa genetika. Mereka diyakini sebagai pencipta manusia dan pembawa pesan ilahi kepada umat manusia. Raelisme memberikan dampak terhadap cara pandang terhadap penciptaan dan eksistensi manusia. Menggugah pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul dan tujuan hidup. Gerakan ini mendorong pemikiran tentang bagaimana agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat saling berdampingan dalam menggali pemahaman mendalam tentang keberadaan manusia. Elohim dianggap sebagai entitas yang memiliki kemajuan teknologi yang tinggi dan melakukan rekayasa genetika untuk menciptakan manusia pertama, bukan sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Mereka memisahkan konsep Elohim sebagai pencipta manusia dari konsep Tuhan dalam agama-agama tradisional yang menjadi pencipta alam semesta. Dalam keyakinan Raelisme, Elohim adalah entitas luar angkasa yang memiliki teknologi canggih dan memanfaatkannya untuk menciptakan manusia di bumi. Mereka tidak dianggap sebagai entitas ilahi atau Tuhan dalam pengertian tradisional yang menciptakan alam semesta, tetapi sebagai entitas superior yang memiliki kemampuan teknologi yang jauh lebih maju daripada manusia dan menggunakan teknologi tersebut untuk menciptakan kehidupan di bumi. Menurut teorinya, Adam, manusia pertama, dan kemudian Hawa yang mitosnya serupa dengan cerita Adam dan Hawa dalam agama-agama Abrahamik diciptakan oleh entitas superior ini. Lalu bangsa Elohim mengaku sebagai Tuhan di hadapan mereka. Teori ini bisa menjelaskan misteri asal-usul istri Kain yang ia temui dalam pelarian meninggalkan keluarganya setelah membunuh Habel. Menghasilkan hipotesis bahwa istri Kain berasal dari manusia yang bukan keturunan langsung dari Adam dan Hawa. Yang berarti keturunan dari pasangan lain yang diciptakan melalui rekayasa genetika oleh Elohim. Konsep ini menyatakan bahwa istri Kain berasal dari manusia lain yang sudah ada pada saat yang sama dengan Adam dan Hawa, yang diinterpretasikan sebagai kelompok manusia lain yang ada di luar keluarga Adam. Walaupun teori-teori semacam ini tidak memiliki dasar kuat dalam teks-teks agama resmi, dan interpretasinya lebih bersifat spekulatif, namun bisa mengisi celah atau kekosongan dalam cerita yang diberikan dalam teks-teks agama. Walaupun masih diperdebatkan apa tujuan Elohim menciptakan manusia, namun ada beberapa hipotesis yang menjelaskan yang mungkin sesuai dengan konsep Abrahamik. Yaitu membantu dalam evolusi manusia dan memberikan pesan tentang perdamaian dan tanggung jawab manusia untuk memelihara planet. Ada juga pandangan bahwa ras Elohim mengaku sebagai Tuhan pencipta semesta untuk mengontrol manusia dengan mempekerjakan mereka sebagai budak. Teori ini memberi penafsiran mengenai buah terlarang, sebagai simbol bahwa manusia tidak seharusnya menyadari kebenaran atau pengetahuan karena dapat menyebabkan pemberontakan terhadap bangsa Elohim. Teori ini juga menjelaskan kejanggalan kata ganti jamak dan percakapan manusiawi yang dilakukan oleh Tuhan dalam teks-teks agama Abrahamik. Jika Tuhan Abrahamik adalah ras alien dan bukan entitas ilahiyah, maka semua jadi lebih masuk akal. Ras Elohim atau entitas superior dari luar angkasa ini secara konsisten mengirimkan pesan kepada individu tertentu yang dikenal sebagai nabi untuk menjaga perilaku manusia dalam batasan dogma yang dibuat oleh ras Elohim. Jika manusia melampaui batas dan terlalu pintar, maka Elohim akan turun tangan untuk melemahkan mereka. Seperti kasus pembangunan Menara Babel, di mana manusia telah mampu berkolaborasi untuk menciptakan mahakarya yang penuh dengan pengetahuan. Lalu Elohim turun tangan dengan teknologi canggihnya untuk mengacaukan bahasa manusia.
Kisah tentang Menara Babel menggambarkan kejadian di mana manusia bekerja sama untuk membangun menara yang sangat tinggi guna memuliakan diri mereka sendiri, dan mungkin menantang kuasa atau dominasi Tuhan. Lalu Elohim menghentikan rencana manusia ini dengan cara membingungkan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat saling memahami satu sama lain. Ini mengakibatkan terhenti dan terhambatnya pembangunan menara dan memisahkan manusia menjadi kelompok-kelompok yang berbicara bahasa yang berbeda. Tindakan Elohim dalam cerita Menara Babel seringkali dilihat sebagai tindakan peneguhan kembali kuasa Tuhan atas manusia dan sebagai pelajaran akan pentingnya ketergantungan manusia pada Tuhan. Yang mana di sini ras Elohim mengaku sebagai Tuhan manusia dan harus dimuliakan. Dari teori ini muncul pula hipotesis bahwa ras Elohim hanya bermain-main dengan manusia. Menyampaikan narasi-narasi buatan yang berbeda-beda untuk setiap kelompok masyarakat manusia, yang pada akhirnya memunculkan berbagai agama dan kepercayaan dengan sifat Tuhan yang berbeda-beda. Dan alasan dari semua itu adalah keisengan mereka. Hipotesis ini mendasarkan pada pemikiran bahwa agama-agama yang berbeda dalam dunia memiliki narasi-narasi asal-usul, konsep-konsep, dan sifat-sifat Tuhan yang berbeda-beda, dan bahwa keberagaman ini adalah hasil dari intervensi atau manipulasi dari entitas superior, seperti Elohim, untuk menciptakan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan kata lain, kitab-kitab suci berbagai agama hanyalah mainan Elohim yang berisi kebenaran dan kebohongan yang saling bercampur sesuai dengan keisengan mereka. Penafsiran tentang asal-usul agama dan kepercayaan manusia seringkali sangat bervariasi, dan sementara beberapa individu atau kelompok mungkin mengusulkan hipotesis tentang intervensi entitas superior dalam menciptakan perbedaan-perbedaan ini, pandangan ini tidak selalu diakui dalam ajaran atau pandangan yang diterima secara umum dalam banyak tradisi keagamaan. Tidak mengherankan, gagasan bahwa manusia adalah hasil rekayasa genetika oleh makhluk luar angkasa telah menjadi subjek kontroversi besar. Kebanyakan teori ini tidak didukung oleh ilmu pengetahuan dan tidak diterima secara luas dalam komunitas ilmiah. Raelisme telah menghadapi kritik keras dari banyak kalangan, baik dari lingkungan keagamaan maupun sains. Klaim tentang intervensi alien dalam penciptaan manusia tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, dan banyak yang menganggapnya sebagai sekadar konsep fiksi yang tak terbukti secara empiris. Raelisme, dengan visinya tentang penciptaan manusia oleh entitas alien yang lebih maju, membuka diskusi tentang pencarian makna eksistensial manusia dalam hubungannya dengan alam semesta. Namun, teori-teori ini tetap dalam ranah spekulatif dan belum diterima secara luas di kalangan ilmiah. Meski begitu, gerakan Raelisme juga mengadvokasi pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan teknologi untuk mengatasi masalah global. Mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan manusia dan membentuk masyarakat yang lebih baik.